Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, seperti biasa kita akan belajar mata pelajaran kimia. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan kita bisa mudah memahaminya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Langsung saja materi yang akan kita bahas yaitu tentang hukum Faraday. Nah, di sini ada hukum Faraday 1 di mana rumusnya adalah W sama dengan E kali I kali T per 96.500. Di mana keterangannya W itu adalah massa, satuannya adalah gram. Kemudian I itu adalah kuat arus, satuannya ampere. Dan T itu adalah waktu, satuannya adalah sekon atau detik. Dan selanjutnya adalah hukum Faraday 2 di mana rumusnya bisa dilihat di papan tulis, itu perbandingan antara massa dengan elektrolisis. Di mana elektrolisis ini rumusnya adalah rumus elektrolisis sama dengan AR per valensi. Jadi atom relatif per valensi dari atom tersebut. Sampai di sini untuk rumus bisa dipahami. Jadi ada dua hukum. Yang pertama hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Jadi di sini ada contoh soal yaitu pada elektrolisis larutan zinc klorida atau ZnCl2 dengan elektroda karbon digunakan kuat arus sebesar 4 ampere selama 10 menit. Massa endapan Zn yang terbentuk di katoda sebanyak, jika diketahui ArZn itu adalah 65 gram per mol. Jadi di sini langsung saja kita jawab. Yang pertama diketahuinya. Diketahui di situ ada 4 ampere, berarti I sama dengan 4A. Kemudian di situ ada 10 menit atau T. 10 menit itu kalau kita ubah ke detik itu dikali 60, berarti sama dengan 60 sekon atau 60 detik. Kemudian di sana diketahui ArZn adalah 65 gram per mol. Apakah ada lagi yang diketahui? Tidak ada, langsung saja ditanya W-nya. Berapakah massa endapan Zn yang terbentuk di katoda? Langsung saja kita masukkan ke rumus W sama dengan E kali I kali T per 96.500. Kalau di I sudah ada diketahui 4 ampere, T itu 600 sekon, sementara yang belum diketahui yaitu E. Untuk mencari elektrolisis, rumusnya langsung AR per valensi. Dan untuk mencari elektrolisis rumusnya adalah atom relatif Zn per valensi. Kenapa jadi atom relatif Zn? Karena yang ditanya adalah massa dari endapan Zn. Otomatis kita pasti menggunakan atom relatif Zn. Dan juga diketahui di soal cuman ada ArZn, tidak ada Ar yang lain. Kemudian langsung kita masukkan ArZn itu sama dengan 65 per. Kemudian kita mencari valensinya. Valensi ini dapat kita cari berdasarkan senyawa yang diketahui di soal. Senyawa yang diketahui di soal adalah ZnCl2. Nah, untuk menjabarkannya, Zn2+ ditambah 2Cl-. Jadi untuk penjabarannya seperti ini. Zn
plus 2Cl minus. Yang dipakai adalah Zn di sini. Kenapa yang dipakai Zn? Karena yang ditanya itu adalah Zn dan yang diketahui Ar-nya itu adalah Zn. Maka yang kita gunakan adalah yang di atas, muatannya atau valensinya. Langsung saja 65/2. Untuk memudahkan kalian mencari valensinya tanpa kita harus menjabarkan terlebih dahulu, ada cara simpelnya. Yang pertama, misalkan ada ZA itu 2, B 3. Jadi untuk mengetahui valensi atom A, itu kita bisa lihat yang di B. Berarti valensi A-nya itu adalah 3. Untuk mengetahui valensi B, itu bisa kita lihat di A. Bertukar indeks itu sama dengan 2, seperti itu. Jadi kalau berdasarkan ZnCl2 itu kita bisa tahu valensi Zn itu adalah 2 karena dilihat dari Cl, dan untuk valensi Cl itu adalah 1 karena dilihat dari Zn yang cuma indeksnya itu 1. Sampai di sini bisa dipahami. Jadi langsung saja kita masukkan ke rumus. Untuk E itu sama dengan 65/2 dikali 4 dikali 600 per 96500. Biasanya cuma sampai di sini. Jarang mencari hasilnya. Kalau soalnya pilihan ganda, biasanya kita akan mencari manakah jawaban yang tepat. Biasanya pilihannya cuma sekedar seperti ini. Cuma situ, atau mungkin lebih disederhanakan lagi, yaitu 65. Karena di sini ada 2, di sini ada 600, kita coret jadi 300. Mungkin di pilihan gandanya itu bisa 65 dikali 4 dikali 300 per 96.500. Sampai di sini untuk mencari massa dari endapan Zn bisa dipahami. Kemudian soal atau contoh soal nomor 2, sebuah logam besi ingin disepuh dengan emas. Untuk itu dilakukan proses elektrolisis dengan larutan AuCl3 atau emas klorida selama 1 jam dan arus 10 A atau ampere. Massa emas yang mengendap di katoda adalah titik-titik-titik jika diketahui Ar dari Au atau emas adalah 197 gram per mol. Langsung saja kita jawab. Diketahuinya I-nya itu adalah 10A ampere, T-nya itu adalah 1 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. Untuk mencari detik berarti harus dikali dengan 60 detik. Dapatlah hasilnya 3600 sekon. Kemudian yang diketahui lagi Ar AU-nya. Nah, Ar AU-nya itu sama dengan 197 gram per mol. Kemudian ada lagi kah yang diketahui? Sudah tidak ada lagi, langsung ditanya. Ditanya W dari emas. Langsung saja kita masukkan ke rumus E kali I kali T per 96500. Karena E-nya belum kita dapatkan, maka kita harus mencari E sama dengan Ar dari Au per valensinya. Kita bisa melihat dari AuCl3 senyawanya, berarti valensi dari Au
AU itu adalah 3. Valensi dari Cl adalah 1. Karena di soal yang ditanyakan adalah emas, maka yang kita pakai adalah valensi AU. Berarti 197 per 3. Langsung masukkan ke rumus 197 per 3 dikali I-nya 10 dikali 3600 per 96.500. Sampai di sini ada yang ditanyakan. Kemudian karena ada pilihan gandanya, manakah yang paling benar? Ternyata jawabannya adalah C. Kenapa jadi C? Karena di sini 197 dikali 10 dikali 3600 per 3 per 96.500. Kemudian kita jabarkan lagi 197 dikali 10 dikali 3600. Maaf, di sini 3600 dibagi 3 dibagi 96.500 per 1. Kalau kita jabarkan yang ini tadi, kemudian 197 kali 10 kali 3600 dikali 1 sama dengan 96.500 dikali 3. Kita kali silang, baru 197 dikali 10 dikali 3600 per, karena ini pindah jadi bagi dikali 3. 3600 ini dijabarkan atau dikecilkan jadi 60 kali 60. 197 dikali 10 dikali 60 dikali 60 per 3 kali 96.500. Makanya jawabannya adalah C. Oke, di sini selanjutnya yaitu hukum Faraday 2. Contoh soalnya bisa dilihat di papan tulis, yaitu sejumlah arus dapat mengendapkan 1,08 gram perak dari larutan perak nitrat atau AgNO3 jika arus yang sama dialirkan ke dalam larutan nikel sulfat atau NiSO4. Berapa gram nikel dapat diendapkan? Jika diketahui ArNi itu sama dengan 59 gram per mol dan Ag atau perak sama dengan 108 gram per mol. Langsung saja kita jawab. Yang diketahui dulu di soal yaitu massa perak atau WAG itu sama dengan 1,08 gram. Kemudian AR-nya, ArN nikel itu sama dengan 59 gram per mol. Kemudian AR dari Ag itu sama dengan 108 gram per mol. Ada lagi yang diketahui? Langsung saja kita masukkan ke rumus. Yang ini diketahui ya, diketahui. Yang ditanya adalah massa nikel. Langsung saja WNi per WAG itu sama dengan E kali I kali T per 96.500 per E kali I kali T per 96.500. Sama seperti hukum Faraday 1 tadi,
cuman ini ada membandingkan dua masa. Karena ini sama, I-nya kita coret, T-nya sama, waktunya kita coret, ini sama kita coret. Karena tidak diketahui di soal, berarti arusnya sama dan waktunya sama, makanya tinggal kita coret. Jadi WNI per WAG itu sama dengan ENI dan EAG. Sampai di sini bisa dipahami? Sampai di sini dulu. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Maaf papan tulisnya hitamnya karena bekas spidol yang dihapus. Oke, kita lanjutkan sampai di sini. Berarti untuk WNI itu tidak diketahui karena itu yang kita cari. Sementara untuk WAG itu adalah 1,08. Kemudian untuk mencari E, seperti rumus sebelumnya, NI sama dengan ARNI per valensi. Untuk memudahkan kalian mencari nilai valensi itu bisa dilihat di tabel anion dan kation. Untuk Ni itu adalah 2+ muatannya, maka yang digunakan di sini 2+ ini. Makanya AR dari Ni adalah 59 dan valensinya adalah 2. Sampai di sini paham? Kemudian untuk elektrolisis Ag itu sama dengan ARAG per valensinya. Kita lihat di senyawa Ag NO3 ya, NO3. Kita lihat Ag ini adalah perak dan satuannya itu adalah plus. Lihat di anion dan kation. Langsung saja kita masukkan ke rumus per 1 karena valensinya cuma 1 di sini. Sampai di sini ada yang ditanyakan. Kemudian langsung saja kita masukkan ke rumusnya. Nilainya 59 per 2 per 108. Langsung kita silang. WNI sama dengan 59 per 2 dikali 1,08 per 108. Hasilnya adalah 0,295. Hasilnya adalah 0,295 gram. Kenapa dapat gram? Karena bisa bukan pian lihat. Bisa Anda lihat di sini satuannya gram. Di sini satuannya gram per mol. Di sini gram per mol. Karena sama tinggal dicoret. Jadi sisanya adalah gram. GR. Oke, sampai di sini pembelajaran kita. Semoga materi yang baru saja kita pelajari mudah dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.